SD Negeri Nangkaan beralamatkan di Jalan Tripol Sudarlan nomor 457 yang berdiri pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1976. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Willy Erlangga dari program studi PGSD Universitas Jember. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kesehatan adalah hal wajib yang harus kita lakukan. Patuhi protokol kesehatan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-5. Oh iya teman-teman, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Saat lomba, Dani merasa sesak nafas. Dani menderita asma sehingga mudah sesak nafas. Untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernapasannya. Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan. Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernapasan? Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Penyakit ini menyerang organ paru-paru yang bernama alveolus. Penyebab utama penyakit ini adalah asap atau karbon dioksida yang masuk ke paru-paru secara berlebihan. Penyakit emfisema tidak dapat disembuhkan. Penanganannya pada penyakit ini hanya bertujuan untuk meringankan gejala dan memperlambat perkembangan penyakit penderita. Penanganan emfisema berupa 1. Pemberian obat-obatan untuk meredakan gejala. 2. Program rehabilitasi paru atau fisioterapi dada. 3. Operasi atau transplantasi paru. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau dalam keadaan dingin. Asma sama seperti emfisema. Penanganan asma hanya untuk meredakan gejala dan menghambat perkembangan penyakit. Cara penanganan asma sendiri adalah sebagai berikut. Obat-obatan khusus penyakit asma, inhaler, terapi atau latihan pernafasan. Kanker paru-paru. Penanganan utama terhadap kanker paru-paru stadium awal adalah melalui operasi. Jika kanker telah mencapai stadium lanjut, maka penanganan dapat dilakukan dengan radioterapi dan kemoterapi. Selain itu, ada beberapa jenis pengobatan lain untuk menangani kanker paru-paru, yaitu terapi target, terapi ablasi, terapi fotodinamik, dan krioterapi. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. TBC dapat dideteksi melalui pemeriksaan dahak. Beberapa tes lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit menular ini adalah foto ronsen dada, tes darah, atau tes kulit. TBC dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu minum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama, karena pengobatan penyakit ini membutuhkan waktu yang cukup lama.
Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Bronkitis ringan dapat hilang dengan sendirinya. Namun jika kondisinya cukup parah, bronkitis harus diatasi dengan obat-obatan, seperti obat batuk berdahak. Untuk membantu pengobatan, disarankan untuk banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Bronkitis dapat dicegah dengan beberapa cara, antara lain, yang pertama menghindari rokok, yang kedua menerima vaksin flu dan pneumonia, yang ketiga menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan setiap usai beraktivitas, yang keempat mengenakan masker untuk menghindari paparan senyawa berbahaya. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Flu ringan dapat diatasi dengan banyak istirahat, mengonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin C, dan minum banyak cairan. Namun bila gejalanya berat, sebaiknya segeralah memeriksakan diri ke dokter agar dapat diberikan obat untuk mempercepat kesembuhan dan mencegah komplikasi. Cara mencegah flu yang paling efektif adalah menjalani vaksinasi influenza. Selain itu, juga dianjurkan untuk rajin cuci tangan serta menghindari berdekatan dengan penderita flu. Kesimpulan pada pembelajaran ini adalah sistem pernafasan pada manusia terbagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian bisa terkena gejala penyakit yang berbeda-beda. Maka dari itu, rawatlah tubuh kita agar tetap sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu penyakit apa saja yang menyerang sistem pernafasan pada manusia? Semoga kita semua terhindarkan dari berbagai macam penyakit ya. Cukup sekian pada pembelajaran ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.